Salam sade, salam hari Jumat. Ketemu lagi di channel Sayur Bening di hari Jumat ini ya. Hari ini kita coba bahas market. Sekarang saya buat video market cap di 1.178 billion, volume nggak tinggi ya, volume 43,9 billion. BTC udah agak turun dikit ya dominance-nya ya, BTC dominance di 46,2 karena semalam dia sempat turun di drop balik ya ke 27.600-an, terus ini udah disorong balik. Sekarang saya buat video BTC di 28.136, ETH di 1.803, BNB 316 ya kan, ya, lebih kurang ya inilah, ada yang sedikit hijau. XRP di 54 cents ya. Habar yang lagi kenceng naik ya. Habar lagi disorong dengan ini si Biden ngomong ya kan. Oh, Stellar juga lumayan. Stellar XLM lumayan juga, ada naik 9%-annya, udah 11 sen. Habar udah di 60 udah di 6 sen ya. Ya kita lihatlah hari ini arah mana, karena ada salah satu indikator penting acuan dari Fed malam ini, PCE ya, personal consumption expenditure ya. Itu sebelum kita masuk itu ya, semalam GDP agak turun ya kan, terus apanya semalam itu GDP sama angka ini data gembel ya. Mengalami kenaikan ya, jobless claim yang dimana ini lumayan, dia punya previous itu 191.000, forecastnya 196, ternyata lebih tinggi 198.000, mengalami kenaikan dia punya ini angka pengangguran. Makanya sesaat itu market hijau gitu, terutama emas ya, emas yang precious metal, emas, perak, platinum pada naik gitu. Precious metal yang naik gitu ya, langsung hijau. Saat itu waktu keluar data BTC juga agak hijau gitu ya. Terus selang sejam lebih, 2 jam, baru ada yang buang barang, drop lagi gitu ya. Akhirnya tadi pagi nutup daily-nya di 28.000 juga ya, ke 28 gitu. Nah kita lihat hari ini ke arah mana gitu ya, karena hari ini selain ini jam hari ini lumayan ini juga loh, kalau dari market Europe mereka juga pada keluar CPI juga ya, di France gitu ya, Jerman unemployment, Italian hari ini, wah Europe hari ini juga data CPI keluar gitu ya, sama unemployment rate juga. Nah, hari ini hari Jumat penting, sedangkan nanti kita lihat untuk pasar Amrik buka ya, ini PCE ya kan, terus hari ini juga ada option, nah, maka di mana mereka setelnya gitu.
kalau tadi nutup 28 apakah ditahan di 28? Video 2 hari lalu kan saya bilang mungkin apakah di 27 something gitu ya. Ya kita lihatlah optionnya. Terus hari ini agak hati-hati kalian yang trader gitu, kayaknya volatile loh. Market akan volatile saya rasa nanti gitu. Ya kan? Kemungkinan bisa aja bandar bawa lagu potong bebek angsa lagi naik turun gitu ya. Itu sangat mungkin kalau lihat kondisi market hari ini. Kalau kita lihat nanti jam-jam 5 di jam 5 sana gitu ya. Indo jam berapa? Mungkin Indo jam-jam 4 sore ya. Ya jam-jam 4 sore kali itu udah market Europe gitu ya kan. Market Europe keluar data CPI itu arah gimana. Saya rasa kalau kripto masih ditahan kalau dengan option paling nggak dia harus ini. Terus CPI, core CPI 830 ya kan, lebih cepat dia buka jam berarti 8.30 Indo, maghrib jam 7.30. Kalau di Indo maghrib jam 7.30 ya kan. Kita lihat ini core PC, kalau dia punya core di forecastnya ada mengalami sedikit penurunan gitu. Kalau core PCI-nya man over man-nya yang previous 0,6 ini forecast ditaksir 0,4 ya kan. Kalau yes over yes-nya 47 sama, nggak ada perubahan. Forecast juga 47 begitu. Nah, kalau PCE price index-nya month over month untuk Februari itu 0,5. Apakah dia turun 0,5? Kita lihatlah ya. Hari ini ke arah mana? Terus juga nanti 945 itu Chicago PMI itu juga ngaruh ke dolar ya kan. Juga semalam itu market rada hijau juga itu emas ini itu. Selain itu dolar mengalami pelemahan gitu ya kan. Jadi maka dia sempet ini malam ini Christine Lagarde jam juga speed gitu ya. Terus juga FOMC nanti subuh Indo jam 2 subuh kali ada si William speak. Terus juga hari ini sebenarnya cuma di ini nggak dimasukin ya datanya. Hari ini juga ada si Michael Barr itu ada supervisi dia gitu. Hari ini agak-agak volatile gitu market. Saya rasa akan volatile nanti. Kita lihatlah malam ini. Itu makanya agak hati-hati aja trader gitu. Kita nggak tahu, belum lagi nanti option lumayan gede gitu ya. Optionnya lumayan gede. Entah di 27 something dia deal atau di 28 gitu. Ya kita lihatlah nanti ya. Market hari ini hari Jumat agak hati-hati, lihat keadaan lah. Saya rasa lihat keadaan dengan banyak event-event penting ini, kita nggak tahu arahnya mau kemana gitu. Kecuali nanti kalau ada dia naik turun di situ ada momen baru yang mau scalping coba gitu. Tapi kalau kondisi gitu gantung kita nggak tahu arah, sebaiknya tunggu, jangan masuk dulu. Andai kata, karena akan volatile gitu. Andai kata dia sorong ke atas, nah di situ Anda bisa coba ambil down gitu. Ya, kalau dia banting ke bawah, Anda ambil up gitu. Terutama koin yang cepat mantul. Andai kata dia ke bawah, ya kan Anda cepat cari koin yang agak mantul. Misalnya apa? Yang mau scalping kan kita lihat yang mulai rawan arus Habar gitu kan, hot kayaknya ya itu. Holochain hot agak lumayan naik. Terus tadi lihat apa XLM gitu kan, XRP
ini yang lagi mau. Nah, begitu andai kata ada nanti bisa volatile, bandar mau sorong naik turun. Nah, kalau pas dia turun, kalian mau ambil koin yang cepat mantul itu, yang kita lihat misalnya kayak Habar gitu ya, Hedera Hexagraph gitu, yang lagi mau gitu, itu koin yang lagi mau. Ingat ya, koin yang lagi mau itu yang kalian scalping. Jadi dia cepet mantul gitu. Oke, andai kata dia sorong ke atas dulu, nah kalian ambil down koin yang lemah gitu, yang lagi nggak mau gitu ya. Jadi terus hari ini ada yang minta bahas break gitu, masih nggak ini. Jujur saya soal break ini banyak ini kan sekarang berita wah dolar menuju kehancuran gini gitu. Buat saya sih belum ya. Tidak seperti yang digembar-gemborkan gitu ya. Dolar nggak akan hancur seperti yang mereka prediksi, nggak. Gimana pun ini dilihat Cina kerjasama dengan Arab sekarang, kesepakatan beli minyak pakai yuan ini tuh ya kan, yuan akan mengalahkan dolar. Sementara news terlalu ini ya kan, sebenarnya kalau Anda tahu, Anda lihat berita di dalam pun ekonomi Cina bukan begitu baik sekali gitu ya. Banyak yang di ini juga ditutupi juga. Pokoknya antara dua itu ya, Cina sama Amerika sekarang terlalu banyak manipulasi data juga ya. Jadi buat saya break ini masih panjang, enggak seperti yang ditaksir cepat itu nanti dia sukses terus. Apalagi ada yang itu YouTube luar, anak-anak muda bahas bisa akan terjadi hyperinflation. Mungkin terpengaruh juga mereka sama yang ngebet itu, yang dibilang Bitcoin akan ke 1 million, dia hitung hyperinflation. Itu bullshit. Itu orang kalau dicek backgroundnya dulu, ramalan dia juga udah salah gitu. Dia pernah juga jadi ngeramal BTC di harga itu nggak bener. Ini apalagi mungkin ada trap apa, kita nggak tahu kan. Yang intinya gini, saya mau kasih masukan buat kalian kan. Kalau kalian mau lihat bahas ekonomi ini itu, ya kan, jangan Anda samakan yang bahas kripto. Banyak anak-anak muda yang di kripto ini, itu mereka sebenarnya tidak menguasai ekonomi. Juga banyak copy paste gitu ya. Yang dia lihat kalau apa, yang dia suka ya, itu yang dia copy gitu. Padahal dia nggak ngerti betul gitu. Nah, kalau Anda mau tahu soal hyperinflasi lah, gerakan ekonomi ke depannya gimana gitu, itu Anda harus tonton yang lebih expert di ekonomi gitu. Anda kalau mau nonton kripto, Anda tonton yang misalnya ada kripto, ada koin Birau, itu yang mengedukasi. Oh, kripto ini ada proyek apa, bagaimana ini itu edukasi gitu. Ya. Jadi, nah kalau Anda mau lihat pergerakan ekonomi untuk inflasi gini gitu, Anda jangan tonton yang bahas-bahas kripto. Sebenarnya mereka nggak ngerti, walaupun kadang sok ngerti gitu. Ya kan, misalnya saya kasih contoh kayak Bitboy itu, dia ya kebetulan dia ada sukses dikit di ini jadi tapi bukan berarti dia ini ngerti sekali, cuma dia kadang sok ngerti gitu ya, namanya influencer, dia harus inilah kan. Tapi ini yang saya mau kasih masukan buat kalian, apa yang kalian tonton harus kalian cerna dengan betul. Orang yang sudah pengalaman gitu, ya kan, misalnya yang bahas ekonomi untuk soal hitungan inflasi gini gitu, Anda bisa lihat misalnya ulasan Profesor Henki yang dari John Hopkins gitu. Dia tahu putaran uang, money supply gini gitu, dan bukan hanya sebagai profesor yang kenal teori gitu. Dia itu pernah nangani hyperinflasi seperti negara Yugoslavia gitu ya. Dia pernah diundang jadi penasihat untuk atasi saat terjadi perang Yugoslavia dulu. Habis perang itu mereka mengalami hyperinflasi gitu. Dia yang sudah pengalaman bantu how to fix itu. Nah, yang begitu gitu, orang-orang yang sudah pengalaman kita baru dengar dia punya
arahan itu ekonomi gimana gimana terjadi inflasi itu. Terus yang lain lagi misalnya Jim Ricard gitu. Itu mereka yang bener-bener pakar gitu. Atau yang agak lebih mudah, saya pernah banyak yang tanya saya nonton apa, saya kan rekomen kalian boleh nonton Lynn Eldon gitu ya. Nah, itu yang ini. Tapi kalau Anda mau nonton jadi Anda harus ngerti, Anda mau paham ekonomi yang mana, Anda mau tahu yang kripto yang mana gitu. Ya, jangan Anda belajar ekonomi dengan yang bahas kripto gitu, yang banyak lah anak-anak muda sekarang itu wah begini gitu. Misalnya si Peter Schiff mereka ketawain, oh emas. Padahal kalau orang smart ambil ilmunya gitu. Karena apa? Ini Anda pelajari ya. Anak-anak muda sekarang banyak ya kelihatan awal cepat mereka masuk di kripto, kelihatan mereka sukses jadi bilioner, tapi Anda lihat ngadapi kondisi market saat ini tumbang mereka kan. Karena kenapa? Mereka tidak cukup pengalaman gitu. Ya. Lihat, dia udah bilioner, kayak hebat. Awalnya kita pikir wah mereka udah sukses. Ternyata tumbang sekejap hilang. Yang tumbang-tumbang siapa? Ya kan? Three Arrow Capital masih muda, Dokwon masih muda, ya kan? FTX masih muda, walaupun mereka udah bilioner, tumbang sesat karena jujur pengalaman mereka nggak ini dalam permainan ini, apalagi ngadapi situasi market begitu, ya kan? Tumbang mereka. Tapi Anda lihat mereka yang sudah senior-senior, yang sudah pernah melewati masa krisis, mereka survive, ya kan? Si Peter Schiff gitu. Mereka mau ngomong jelekin dia gimana, dia survive, dia hebat gitu. Dia juga punya bank gitu. Dia punya banknya survive, dia punya ini karena dia ngerti ngolah ke emas ke mana gitu. Walaupun dia bahas emas, walaupun anaknya di kripto, mereka pengalaman gitu. Nah, itu yang kita perlu tonton. Bukan ikuti arah orang ngejudge, oh ini. Jangan ambil ilmunya, yang mana yang pasti ada yang manfaat gitu. Ya, itu yang mau saya beri masukan buat kalian supaya kalian lebih bisa paham apa yang kalian tonton, apa yang kalian serap gitu. Ya. Jadi soal ada yang tak kau bahas break ini itu buat saya ini baru awal gitu, nggak terlalu gimana, saya belum terlalu ini masih media juga diolah lah karena mereka ini gitu ya. Saya nggak terlalu yakin bisa sukses. Jujur pribadi saya untuk mereka mau kalahkan dolar ini sementara kelihatan ini, tapi keadaan nanti akan berbalik juga bisa aja cepat. Ada hal-hal di luar itu yang masih kita nggak tahu gitu. Ini masih currency war gitu ya. Currency war ini masih akan banyak hal di belakang yang kita nggak tahu akan terjadi tiba-tiba gitu. Ya kan? Dan hubungan sebenarnya BRIC itu hubungan antar sesama juga masih nggak kuat, masih ada kadang ya tikam dari belakang juga gitu sebenarnya kalau mau tahu fakta politiknya gitu ya kan. Cuma Cina pinternya kan dia lagi tarik musuh-musuh Amrik gitu, terutama yang dari kalangan Islam gitu ya, negara-negara Islam gitu. Tapi bukan berarti akan sukses gitu, belum tentu ya kan. Karena secara intelijen di belakang hal Amerika masih cukup kuat gitu, dan buat saya mereka intelijen gerak mereka lebih matang daripada intelijen Cina gitu ya. Jadi akan ada ke depan hal-hal yang mungkin tanpa kita sadari akan terjadi gitu ya kan. Jadi ya let's see aja, paling enggak buat kita sebagai investor nggak usah terlalu masuk ke sana ya. Buat saya sebagai investor, buat saya kita gini, saya kasih satu pandangan lagi. Ada mungkin saat ini kalian lihat market banting oh ini gara-gara Fed, kita nunggu kenapa market harus diolah Fed ini. Itu sebenarnya
ada satu sisi bagusnya, itu yang saya lagi tunggu gitu ya. Kondisi saat ini justru walaupun market dibanting di ini itu, sebenarnya kalau kita yang udah ada modal, ada ini santai itu sudah serok gitu. Kenapa? Tiba-tiba eh Fed itu berubah arah, ya. Fed begitu berubah arah, dia tahu dia gagal, tiba-tiba dia bisa aja dia bilang dia akan cut rate gitu, ya. Itu bisa aja, jangan percaya apa yang mereka omongkan. Walaupun dia bilang dia sampai akhir tahun dia nggak akan cut rate gitu, tiba-tiba aja bisa terjadi gitu. Entah ada pressure dari politisi atau udah hancur nih ekonomi ambruk gitu ya kan, kamu harus cut rate, harus siram duit, dia cut rate, dia siram duit, itu market akan push gitu tiba-tiba gitu. Itu Fed yang buat Anda kaya gitu. Mungkin saat ini Anda lihat uh, uh, karena Fed naik rate, Anda pikir wah kapan ini koin naik, kapan ini itu. Tenang aja, sabar. Justru kesempatan Anda bisa dapat barang murah. Kalau saya pribadi ya, nanti Fed juga yang nge-push ke market, Fed yang buat Anda kaya sebenarnya nanti. Kalau Anda sudah ada invest, ada barang gitu. Ya, kemungkinan aja gitu nanti. Kalau tiba-tiba. Jadi banyak skenario yang tiba-tiba akan terjadi, bisa aja kondisi yang sangat labil begitu. Ekonomi yang labil, politik yang labil gitu. Ya, yang nggak jelas, uncertainty gitu. Ya, jadi itu aja, tenang, nggak usah ini. Pokoknya dalam investasi yang Anda perlu latih adalah kesabaran, ketenangan gitu. Dan harus bisa memilah yang mana news yang Anda serap gitu. Oke, jadi begitu aja di hari Jumat ini video pembahasan saya. Seperti yang saya bilang, tunggu momen. Mungkin hari ini banyak event gitu, market akan volatile. Tinggal lihat kemana arahnya, baru di situ ada momen, baru Anda mau scalping, coba gitu. Seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, buat yang lagi puasa, jangan lupa ibadahnya, apalagi hari Jumat hari ini ya. Selamat berpuasa dan semoga kuat terus sampai buka ya. Jangan sampai batal puasanya, sholatnya jangan lupa gitu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.